di sore dan malam itu? Iya, memang itu sangat mengagetkan bagi kita semua, Pak Tom. Karena kita mengetahui Pak Tom ini adalah teman seperjuangan kita, dan kita sama-sama berjuang dalam proses di Pilpres kemarin. Dan saya ingat pada waktu itu pesan Pak Tom ketika hadir ke kantor kami, ke Hukum Perubahan juga pada waktu sengketa Pilpres. Pak Tom sempat berpesan, dan saya ingat sekali pesan itu. Pak Ari, sewaktu-waktu nanti kalau saya ada masalah, tolong bantu ya. Oh iya, Pak Tom, anytime, kabarin aja. Tapi Pak Tom tidak cerita waktu itu kasusnya apa. Nah, saya langsung berpikir, mungkin jangan-jangan yang dimaksud Pak Tom tuh ini nih, mungkin. Makanya, Zaid menghubungi saya, mengkomunikasikan untuk bagaimana kita nemuin Pak Tom di sana. Dan saya bilang, oke, Yit, setuju, segera saja temuin Pak Tom, apa yang bisa kita lakukan buat Pak Tom. Mungkin waktu itu langkahnya itu, dan itu selanjutnya Zaid yang nemuin. Silakan jadi. Jadi memang malam itu kebetulan saya lagi sama keluarga, Pak. Kita lagi makan malam, kalau nggak salah 8:30 deh itu preskonnya itu. Nah, kita dapat laporan ya, karena kita kemarin satu tim perjuangan ya, kita punya namanya grup baris depan. Baris depan tim hukum ini, disitulah masuk informasi. Pak Tom tersangka, Pak Tom tersangka, Pak Tom tersangka. Bang, kami siap perintah siap tempur, bilang. Kamu sebentar dulu, bilang. Ini lapor komandan dulu, bilang kan. Saya forward ke Pak Ari, Pak, ini Pak Tom ditetapkan tersangka. Apa yang bisa segera kita lakukan atas penetapan tersangka ini? Saya ingat betul Pak Ari itu langsung chat, Pak Tom udah langsung ditahan itu. Coba kamu komunikasi sama orangnya Pak Tom dan cari jalan langsung untuk segera nemui Pak Tom gitu kan. Nah, saya waktu itu ingat betul, saya langsung chat Raffi, Bagas, Brenda, semua orang-orang Pak Tom itu saya chatin gitu kan. Yang respon itu baru Bagas sekitar jam 12 atau jam 1 malam gitu. Padahal kalau memang sumpama harus malam itu kami bergerak ke kejaksaan ya kami bergerak gitu. Tapi karena tidak ada respon, jadi pagi-pagi saya udah standby di kantor untuk nunggu arahan Pak Ari. Segera nemui Pak Tom. Thank you. Jadi memang mungkin sebelumnya saya tidak sampai sedetail itu ya, meskipun saya udah tahu dari awal saya masuk tim kampanye nasional Anies Mohaimin ya, bahwa kejaksaan membidik kasus terkait importasi gula. Terus ya saya tentunya malam itu sangat kaget tidak kaget, tapi lumayan down ya. Apalagi seperti tim penasihat hukum sampaikan di pra-peradilan ya, saya disodorin PH dari kejaksaan yang tidak kenal, yang tidak saya kenal, dan disuruh tanda tangan, ya kan, surat kuasa, dan seolah-olah itu rutin ya, tapi berbelakangan tahu bahwa itu sebenarnya tidak betul benar, ya, tidak dapat dibenarkan. Jadi saya hanya sangat mengapresiasi Pak Ari, Mas Zaid dan tim langsung tahu apa yang harus dilakukan gitu ya, untuk menyelamatkan saya dari situasi yang tidak baik itu. Jadi kemudian kita ketemu esok harinya ya, atau berapa mulai hari kemudian? Pemeriksaan. Mulai pemeriksaan Pak Tom. Jadi Pak Tom malam itu kita kunjungan dulu Pak itu. Jadi setelah tanda tangan kuasa, sebelum pemeriksaan pertama, ya kan, kita ke Kejari Selatan itu. Tanda ambil kuasa ya. Lalu kita ketemu Pak Tom pemeriksaan pertama. Iya, sebagai tersangka ya. Sebagai tersangka. Betul. Ya, tentunya saya pribadi leganya luar biasa. Ya kan, terima surat kuasa untuk saya tangannya udah luar biasa. Ya karena waktu di preskon itu saya awalnya melihat karena kok Pak Tom nggak ada lawyernya ya. Nah di sini kita udah curiga Pak. Ini apa yang terjadi kok sekelas Pak Tom loh. Ibaratnya mohon maaf, siapapun lawyer yang ditunjuk bisa gitu kan. Kok nggak ada lawyer, nggak ada ini loh. Kok nggak ada pernyataan sampai kita selesai preskon itu nggak ada pernyataan apapun dari lawyer atau apa. Ya. Nah itulah makanya saya berkeyakinan kuat untuk sama Pak Ari ya. Kayaknya kita harus jalan ini. Kita yang harus inisiatif ini, kalau enggak pasti udah akan ada 1-2 hal yang tidak benar secara hukum. Terbukti kan Bapak menandatangani surat kuasa yang lawyernya itu disodorkan oleh kejaksaan. Betul. Dan itu berakibatnya fatal Pak. Karena kan gini, lawyer itu dia yang akan meng-guide Bapak dalam pemeriksaan.
ya. Jadi kalau misalnya Bapak tidak mengenal dan tidak percaya kepada lawyer tersebut, berbahaya sekali. Bapak akan menandatangani apapun yang disarankan oleh lawyer, yang mungkin bisa saja itu justru merugikan Bapak. Itu bahaya sekali. Iya. Terus minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, gimana Pak Ari, Mas Said? Masih cukup chaos ya. Waktu itu kita langsung mengajukan prapit ya. Rapid. Jadi Tapi waktu pemeriksaan pertama tuh yang kita ketemu Pak Tom. pertama pemeriksaan sebagai tersangka. Ya, yang saya temu Pak Tom yang empat mata. Waktu betul, bicara betul. itu. Waktu itu kita ngomong apa aja ya Pak Ari? Iya, saya tegaskan waktu itu pertama, pada waktu sebelum dimulai pemeriksaan, saya minta waktu bicara empat mata dengan Pak Tom untuk membangun keyakinan kami, Pak. Membangun keyakinan kami. Karena kan kita kan nggak tahu nih klien kita. Nah, ini juga pelajaran penting bagi semua klien, harus ngomong jujur kepada lawyernya. Dari awal ya? Dari awal. Dari awal Apa harus masalahnya? apa adanya. Saya tanyakan Pak Tom, Anda mendapatkan sesuatu dalam proses ini? Anda korupsi? Dan Pak Tom jawab tegas, tidak ada sama sekali. Jadi, waktu itu membuat kita menjadi sangat yakin, pede, dan menentukan pola pembelaan kita. Kita harus mempunyai pola pembelaan kita dengan kondisi klien kita, Pak. Kalau klien kita memang salah, ya kita jangan ngotot-ngototan kalau kita tahu salah. Gitu loh. Iya, dengan fakta. Iya, dengan fakta. Gitu. Realita. Tapi kalau klien kita benar, kita harus all out. Harus resikonya harus kita ambil. Kita harus mau untuk ngotot. Karena itulah, jadi ngotot itu tidak mesti bahwa harus Menang-menangan setiap gitu ya. waktu Iya. kita ngotot. Kita harus tahu kapan kita harus ngotot. Gitu loh. Kapan harus kita mengalah. Momentumnya. Nah, itu dimulai dari cara kita menentukan strategi dalam melakukan pembelaan. Dan kami yakin Pak Tom dan Pak Tom mengakui bahwa memang Pak Tom tidak terima apa-apa dan tidak ada kepentingan apa-apa ya. Iya. Sikap kita juga harus menunjukkan itu. Siap.